Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita hari ini bicara tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Dan ini adalah sesuatu yang penting di mana sekolah tidak berdiri sendiri. Ya. Lembaga sekolah itu tentu berhubungan dengan masyarakat. Ya. Karena tentu para siswa itu adalah berasal dari masyarakat kan begitu. Maka untuk itulah bahwa lembaga sekolah dalam mewujudkan cita-citanya dalam hal suatu pendidikan itu berkaitan juga dengan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ini adalah merupakan sebuah aktivitas komunikasi, di mana komunikasi itu berjalan antara sekolah dan masyarakat. Maka dalam hal itu dengan cara apa? Tentu di situ ada cara membantu, ya, saling bertoleransi, saling memberi, kemudian saling berhubungan dengan baik. Maka dari itulah akhirnya terjalin hubungan kerjasama, yang tentunya hubungan kerjasama itu tidak saling merugikan, ya. Ya, tidak saling merugikan antara sekolah ataupun dengan masyarakat. Yang kemudian pada akhirnya itu tiada lain adalah untuk mewujudkan satu cita-cita peningkatan mutu pendidikan. Apa tujuannya? Ya, tujuan dari adanya hubungan sekolah dengan masyarakat itu agar bisa memajukan, ya, kesejahteraan masyarakat. Kemudian mendapatkan bantuan sekolah, ya, dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian juga tentunya di situ ada hal memberikan sebuah kesesuaian, kecocokan antara program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga adanya sekolah itu, ya sekolah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan kemudian adanya sekolah juga harus bisa, ya, juga memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Nah, makanya kemudian juga bahwa di dalamnya juga sekolah bisa mendapatkan kembali anggota masyarakat yang tentunya di situ memiliki pengabdian dan dedikasi yang tinggi. Nah, kegiatan-kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ini tentu tidak hanya sekedar berjalan secara natural, tapi tentu harus disusun dan tersusun dalam sebuah bentuk program kerja. Ya, apakah itu kerja bulanan, kerja harian, kerja mingguan. Yang jelas bahwa program kerjaan itu adalah program kerja yang rutin, ya. Atau juga ada kerja-kerja program kerja yang insidentil. Ya. Program kerja rutin itu kegiatan yang memang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus, ya, secara berkronologi gitu. Maka kemudian juga ada kerja-kerja yang sifatnya insidentil. Yang kerjanya insidentil ini adalah kegiatan yang dilakukan pada periode-periode tertentu. Maka dan kemudian untuk melaksanakan program-program itu dibutuhkan, ya, sebuah teknik manajemen kehumasan, manajemen hubungan ke masyarakat. Dan ini adalah sebuah bentuk komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan
adanya pengertian masyarakat mengenai kebutuhan pendidikan dan untuk mendorong kemauan dan kerjasama masyarakat untuk perbaikan sekolah, gitu ya. Jadi terjalin hubungan baik itu, gitu. Masyarakat dan sekolah itu saling membutuhkan, gitu ya. Masyarakat butuh pendidikan untuk anak-anaknya misalnya, kemudian sekolah juga butuh hubungan dan bantuan dorongan dari masyarakat gitu. Nah, kemudian juga di situ tentu ada beberapa hal yang diantaranya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat, karena penting ketika hubungan itu terjalin harus ada partisipasi, ya, mesti muncul partisipasi. Maka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, ya, dalam penyelenggaraan pendidikan itu perlu ada yang disebut dengan teknik, ya, teknik-teknik yang dapat digunakan. Yang diantaranya tentu bisa dengan cara ada teknik pertemuan kelompok, ya, kemudian teknik tatap muka, kemudian juga tentu ada observasi, teknik partisipan, kemudian juga ada teknik surat menyurat, ya, dengan berbagai kalangan terkait dalam kaitannya tentang penyelenggaraan pendidikan. Program-program kerja hubungan sekolah dan masyarakat ini, ya, dalam hal penyusunannya itu perlu memperhatikan juga tahapan-tahapan, step-stepnya, gitu ya. Jadi dalam hal beberapa program kerja, ya, misalnya tahapan-tahapan program kerja kehumasan, ya. Misalnya di situ apa saja tahapannya, bisa dalam kaitannya dengan menelaah tingkah laku secara umum dan hubungan lembaga mengenai lingkungan. Kemudian juga menentukan dan menafsirkan dengan benar tingkah laku pada setiap anggota kelompok terhadap organisasi. Menguraikan tingkat aspirasi masyarakat secara internal maupun eksternal. Lalu di situ juga ada antisipasi terjadinya suatu persoalan, kemudian kebutuhan dan kesempatan, lalu juga memutuskan berbagai perumusan kebijakan, merencanakan satu tindakan secara relevan agar bisa meningkatkan tingkah laku kelompok masyarakat dalam sasaran, lalu juga menjalankan kegiatan berdasarkan program-program yang direncanakan. Maka karena itulah dari apa yang tadi sudah dilakukan akan menerima feedback, timbal balik. Dalam hal ini itu perlu yang disebut dengan proses evaluasi, ya, untuk menyesuaikan dengan apa yang diperlukan. Nah, kemudian dari perencanaan ada pelaksanaannya. Maka pelaksanaan program-program humas itu harus memperhatikan juga beberapa strategi agar meningkatkan hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Misal, ya, dalam hal mengatasi persoalan yang timbul antara sekolah dan masyarakat. Dan ini juga merupakan cara agar dapat membangun hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Nah, jika terjadi permasalahan dalam menjalin komunikasi, maka sekolah dan atau masyarakat itu dapat mengulangi informasi yang telah disampaikan apabila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak. Tindakan-tindakan itu adalah cara yang penting untuk mengantisipasi rasa suudon, ya, rasa berburuk sangka antara kedua belah pihak dengan informasi yang sudah disampaikan. Maka poin penting dalam hal hubungan itu adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasinya lancar, komunikasinya baik, itu tidak akan terjadi
persoalan-persoalan di dalam masyarakat itu. Nah, kemudian dalam program-program kehumasan itu yang telah dilakukan ada proses evaluasi. Maka evaluasi program hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah sebagai suatu cara bagaimana mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menampilkan informasi mengenai program-program hubungan sekolah dan masyarakat agar suatu objek dapat diketahui sehingga hasilnya bisa diraih gitu ya. Dan pada akhirnya ini menjadi sebuah pertimbangan untuk sebuah keputusan, pengambil sebuah keputusan. Kemudian dalam hal prosedurnya, ya, prosedur dalam pengadaan evaluasi ini bisa dibedakan dengan beberapa langkah. Ya. Ada langkah-langkah untuk perencanaan tentang tujuan dari evaluasi, langkah pengumpulan data, langkah analisis data, serta bagaimana langkah untuk interpretasi atau penafsiran data. Nah, kemudian metode dalam proses evaluasi ini bisa melalui pengamatan, ya, perekaman, penelitian, apakah itu bisa melalui misalnya jaringan telepon, ya, kemudian daftar checklist, ya, kemudian juga skala penilaian dan lain-lainnya. Dan inilah diantaranya proses dalam hubungan masyarakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, itu mungkin barangkali yang bisa dipaparkan sedikit gambaran tentang hubungan antara masyarakat dengan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Baik, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.